Phoenix Dadis Radio Station. Hai, selamat pagi. Sekarang giliran Dodi Sandra yang nemenin kamu selama kurang lebih 30 menit di spesial program Live Talk Show with IPB International. Hari ini yang spesial adalah Doi tidak sendirian karena Doi punya tamu. Tapi ngomongin spesial, mungkin ada beberapa teman-teman baru lulus SMA atau SMK nanti kayak dituntut untuk tetap kreatif dan juga mandiri. Karena memang hal ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih bisa dikembangkan atau bisa mengupgrade skill kita. Tapi kayaknya kurang lengkap kalau kita belum tahu sebenarnya arah tujuan hidupnya mau kemana gitu. Kalau kemarin-kemarin sudah sibuk dengan main-main, mungkin beberapa hal kita lakuin adalah based on influence dari teman, tapi mungkin alangkah lebih bagusnya ketika kita punya referensi kemana kita harus melangkah. Karena ini ngomongin tentang masa depan. Dan sudah bergabung sama Doi di Phoenix Radio Bali, ada Ide Bagus Ketut Somantara STR Par, MPAR. Beliau ini adalah Head of Partnership Public Relation Promotion and Alumni Bureau dari IPB International. Selamat pagi Kak Soma ya. Oke Kak Soma. Terus juga ada Kakak cantik Niwayan Yani STR Par. Apa kabar? Selamat pagi. Beliau adalah Head of Alumni Association. Alumni berarti dulunya adalah di IPB International. Luar biasa. Aku panggil Kak Yani dan juga Kak Soma. Pagi-pagi aku ajak ngobrol boleh dong? Boleh banget ya. Boleh nggak boleh, udah harus boleh, udah bangun ya kita ya. Itu yang memang bikin kita harusnya sih bisa lebih happy pagi-pagi, harusnya bisa lebih segar juga karena ngomongin tentang IPB International. Mungkin boleh diperkenalkan sedikit seperti apa sih IPB International? Oke, dari saya aja ya dulu ya. Ya, jadi IPB International ini adalah singkatan dari Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Oke. Itu ya, jadi dari namanya saja kita sudah bisa membayangkan. Oke, berarti perguruan tinggi ini fokusnya di bidang pariwisata, perhotelan dan juga bisnis. Oke. Gitu. Jadi kampus ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2000, tapi sempat mengalami beberapa revolusi gitu ya. Jadi mulai dari pelatihan kerja menjadi sekolah tinggi sampai sekarang menjadi institut. Dan untuk saat ini merupakan satu-satunya institut pariwisata dan bisnis di Indonesia. Oh, gitu. Keren dong. Ya, jadi kalau berbicara tentang kuliah pariwisata, perhotelan dan juga bisnis, keunggulan dari IPB Internasional ini adalah sebenarnya yang pertama lokasinya udah unggul banget, yaitu di Bali. Ya, kalau kita mau cari tempat untuk magang, untuk belajar pariwisata dan pengelolaannya sudah lengkap banget untuk tempat prakteknya. Setuju. Ya. Relate gitu ya kalau sekarang kan kita tinggal di Bali, betul. di-provide dengan lengkap juga. Betul. Oke, seperti itu gambaran sedikit tentang IPB Internasional ya. Kalau aku sendiri sih sebenarnya udah tahu gedungnya, udah tahu tempat dan fasilitas dalam-dalamnya udah tahu ya. Tapi sudah pernah ke situ Pak ya? Sudah dong. Oh, sudah. Sebelum pandemi. Setelah itu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya kan? Aku nggak bisa kunjungan kemana-mana. Tapi setelah ini kayaknya sih next aku akan main ke situ lagi. Karena aku pengen tahu kesibukan-kesibukan kalian. Nah, tadi gue sempat bilang adalah ketika sudah lulus SMA atau SMK atau yang sederajat, aku ke Kayani karena beliau adalah mempercayakan dirinya ketika lulus langsung ke IPB Internasional. Iya. Pertimbangan saat itu apa yang bikin akhirnya pengen gabung ke IPB Internasional? Sebenarnya ini suatu cerita yang unik ya, karena kan kebetulan aku dari Karangasem. Kebetulan jauh banget tuh dari Karangasem ke Denpasar. Sama lah kita Singaraja, gitu Karangasem agak jauh ya kesannya ya, kan? benar-benar. Nah, waktu itu sebenarnya memberanikan diri ya. Jadi kalau bisa dibilang dari SMA itu cuman aku sendiri yang berani daftar dan itu iseng-iseng. Oke. Cewek sendiri gitu kan, mempercayakan diri waktu itu masih STPWI, belum jadi institut. Benar. Ya. Jadi awalnya dapat temen nggak ya? Aduh, nih di kota lagi kita dari desa gitu kan. Ada ketakutan itu Betul. ya. Jadi mental itu belum terbentuk sekali waktu itu. Oke. Honestly ya. Oke. Terus bahasa Inggrisnya juga, aduh ya oke lah. Ya, So-so cukup lah. untuk di kampung lah ya. Ya boleh Oke. lah gitu kan. Ternyata pas daftar itu start pendaftarannya itu pertama ramah banget, menjelaskan dengan baik. Awalnya masih bingung sekali Kak, dan ternyata paham apa yang mau kita cari. Dan waktu itu aku memutuskan untuk memilih yang namanya D4 Manajemen Perhotelan. Oke. Dan pas mulai kuliah itu udah punya teman dan itu dari Jakarta. Oke. Bingung kan? Benar-benar. Oke. Akhirnya berani bersosialisasi dan ternyata bisa dipastikan kalau misalnya sudah masuk ke IPB Internasional, SPB juga ya, itu pelatihan nanti kami akan jelaskan. Vibes-nya beda banget sih. Oke. Itu banyak banget pergaulannya karena kan mahasiswa kita itu bukan cuma dari Bali.
Tapi Sabang sampai dari Merauke Sabang kan? sampai Merauke. Manado, ada Sumatera, betul, Kak. Jakarta Betul. tadi. Jadi iseng-iseng- Tiba-tiba ketemu kita Singaraja, Iya. Karangasem kan? Iya kan, kebayangkan dari Bener, Karangasem bener. mentalnya ke Denpasar dan Iya, ternyata sangat nyaman sehingga sekarang pun masih kerja di sana dan akhirnya juga memutuskan untuk kuliah di sana. Luar biasa. Tapi aku penasaran adalah programnya sendiri saat itu. Kan kalau kayak ini ngambilnya adalah D4 tadi ya. D4. Oke. D4 Yang sebenarnya yang ditawarkan saat itu kan banyak atau Betul. beragam. Apa saja sih? Kalau untuk program kami memiliki banyak program. Sebenarnya dari Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional itu kami memiliki 2 dedikasi. Oke. Yang pertama itu kami punya pelatihan yang kami sebut dengan SPB atau Sekolah Perhotelan Bali. Betul. Kala itu saya hanya dijelaskan terkait program yang itu masih kami sebut dengan D1 dan D2 ya Kak Soma ya. Kalau sekarang sudah Certificate 4 sama Certificate 3. Oke. Jadi udah beda karena kami sudah institut gitu. Dan di sana ada jurusan cruise line-nya juga. Oke. Tapi untuk 1 tahun ya. Cruise line ada juga front office ya waktu itu Kak ya. Ada juga waiter, ada juga D2-nya. Jadi itu durasinya 2 tahun. Itu untuk pelatihan dan short term sekali untuk teman-teman yang memang mau kuliah cepat. Ya. Karena mereka ngelihat kerjanya nanti kan. Itu boleh Iya, dibilang Kak. kayak shortcut untuk lo masuk ke dunia kerja kan, Betul. dan hal-hal apa jurusan-jurusan atau program tadi Betul. itulah yang banyak diminati teman-teman di Bali. Iya, Oke, jadi lalu itu dijelaskan pertama. Jadi aku paham nih, ternyata ada shortcut atau short termnya juga Ya, nih ya. Habis itu masuk kita ke program yang namanya D3. Oke. Nah, waktu itu masih D3 perhotelan. Di sana ada 2 konsentrasi. Yang pertama di memang perhotelannya, itu yang kedua ada di tata boga. Oke. Hanya saja waktu itu dijelaskan bahwa apa sih perbedaan D3 dan D4 manajemen perhotelan. Kami juga punya D4 manajemen perhotelan. Ternyata bedanya itu adalah mungkin pertama yang paling mencolok itu adalah titelnya. Jadi D3 itu AMD Par atau ahli media ya Kak Soma ya, betul ya. Yang D4 itu sudah masuk ke STR Par. Jadi itu sudah setara dengan sarjana. Oh, I Begitu. see. Dan program lainnya juga kami punya D4 MKP itu kepariwisataan. Bagi teman-teman yang suka jalan-jalan, Pas yang- banget tuh. Pas banget ya Kakak, Iya, ayo iya, ketemu iya. kita. Boleh. Tapi Habis- kontrakku di sini masih panjang. Lalu, Aduh, habis itu kita yang teranyar ya, kita punya S1 Bisnis Digital dan Kewirausahaan. Dan S1 pariwisata pariwisata. juga. oke, aku Jadi, kewirausahaan kayaknya iya. sempat ngobrol-ngobrol sama tim-tim kewirausahaan. Betul. Sempat ngobrol, udah lumayan tahu udah. Oke, jadi memang cukup banyak sebenarnya Cukup yang banyak. ditawarkan. Bahkan boleh dibilang adalah sangat banyak gitu ya. Cukup Tapi banyak. buat Viners mungkin yang pengen dapat referensi. Kalau kayak ini kan tadi dapat referensi karena memang datang ke situ dapat penjelasan secara Betul. detail. Mungkin yang sekarang lagi dengerin di mobil Iya. sambil dengerin kita ada Kayani dan juga Kak Soma. Kak Soma mungkin. Program yang paling seberapa banyak diminati yang apa? Dari sekian banyak yang disebut sama Kayani. Oke, kalau untuk jurusan yang pariwisata dan perhotelan sebenarnya dari dulu sampai sekarang masih tetap sangat diminati. Oke. Di antaranya yang manajemen pariwisata, perhotelan dan juga tata boga. Tapi kalau yang belakangan ini setelah pandemi ini tiba-tiba mencuat banyak peminatnya, itu yang program S1. Iya, ada S1 bisnis digital. Mungkin karena sekarang apa-apa serba digital. Betul. Iya, penjualan, pemasaran, pokoknya pengelolaan semuanya serba digital. Jadi S1 bisnis digital itu mulai sangat diminati belakangan ini. Mahasiswanya juga dari seluruh Indonesia. Terus yang kedua, nah ini juga relate dengan keadaan saat ini, S1 kewirausahaan. S1 kewirausahaan. Iya, jadi entrepreneurship nanti goalsnya setelah tamat. Dan yang ketiga ada S1 pariwisata. Nah, untuk yang S1 pariwisata ini kalau misalnya adik-adik yang baru tamat SMA pengen bekerja di dinas pariwisata atau sebagai aparatur sipil negara, itu cocok banget ngambilnya yang S1 pariwisata. Apalagi suka pakai seragam ya. Betul. Pas, Ya. oke. Terus kalau misalkan itu yang paling diminati, berarti sampai saat ini memang cukup banyak orang-orang yang tanya dan paling tidak adalah tahu sebenarnya gue butuhnya apa. Bisa sharing di situ dong, dibantu sama tim-tim ya, diarahin dan segala Betul, macamnya. Kakak. Oke, aku kayak nih kalau misalkan kita udah ngambil program kayak nih kemarin kan ngambil D4. Kira-kira waktu itu berapa lama ngambilnya? Pengalaman seperti apa? Kalau untuk aku sendiri sih Kak, karena itu D4 dan itu setara S1 ya, itu aku ngambilnya 4 tahun, tapi agak terlambat sedikit. Itu karena magang ke luar negeri. Nah, nanti kita akan Aku penasaran. Udah di teaser magang ke luar negeri. Bentar, maksudnya kayak ini kuliah di Bali, and then magangnya di luar negeri. betul Kak. Itu tahun keberapa lo bisa masuk magang, Kak?
Sebenarnya di D4 perhotelan sendiri itu gini. Jadi setiap jurusan atau setiap program yang kami miliki itu punya kriteria sendiri. Oke. Kalau aku sendiri itu di semester 7 ngambilnya. Semester 7, Jadi oke. sebenarnya itu untuk training manajemen. Nah, waktu itu memutuskan iseng-iseng aja karena kami Iseng? kan iya iseng dong. Wow. Iseng-iseng Kirain lagi. karena patah hati, akhirnya pengen cabut gitu. Aduh, Enggak maunya ya? sih. Tapi nggak bisa. Oh, oke. Lalu? Nah, waktu itu cuman iseng-iseng karena di sini kan kami punya agent sendiri di kampus ya untuk Pinners juga. Ini kami nggak usah lagi kemana-kemana. Nggak usah Agent lagi as a keluar. partner. Iya. Oke. Sebagai salah satu unit di kampus. Unit malah. Iya, Oke, betul. oke. Jadi nggak usah lagi misalnya ke Renon, misalnya ke Nusa Dua gitu, atau misalnya usah. ke Jawa gitu. Di situ Nggak aja. usah, di situ aja. Oke. Lalu? Itu iseng-iseng nyoba dan ternyata lulus. Cewek sendiri juga. Wow. Lalu memutuskan untuk memberanikan diri dan akhirnya training juga. Sebenarnya bukan training juga ya, karena di sana kan kita disebutnya training, tapi sebenarnya ada beberapa keuntungan, termasuk juga mendapatkan sertifikat internasional pengakuan dari Amerika Serikat. Oke. Jadi international certificate gitu. Aku penasaran persiapan kan maksudnya ada tes kan sebelum akhirnya lulus berangkat segala macam. betul. Prepare-nya berapa lama atau seperti apa sih gambaran yang kayak ini persiapkan saat itu? Waktu itu sebenarnya tergantung ya. Sekarang tergantung motivasi diri sendiri. Nggak ada proses yang namanya proses yang mengkhianati. Benar. Ya. Jadi kalau kurun waktu menunggu pasti menunggu. Tapi itu cuma sekitar 2-3 sampai 4 bulan. Itu pun karena dokumen. Oke. Jadi sebelum kita dipekerjakan itu minimal 5 bulan sebelum kita ke sana itu sudah ada interview. Oke. Dan jangan khawatir, itu kami memang sudah punya sponsor langsung dari Amerika. Jadi kalau tidak ada sponsor kita nggak akan bisa ke sana. Benar. Jadi ini benar-benar 100% legal ya Oke. gitu. Jadi waktu itu aku 1 tahun di Miami. Bagaimana perasaan 1 tahun di Miami? Aduh, boleh nggak Kak? Pamer. Aku balik gitu. Oh. Enggak, jangan pamer dong. Udah lama. Kirain mau pamer. Maunya segitu ya. boleh. tapi Cerita dikit lah tentang Cerita Miami. dikit Masa ya, gitu kan ya. kamu di sini masa dari Karangasem, and then ke Denpasar aja kita shock culture kalau Iya, anak orang betul bilang sekarang kan. banget. And then interview proses nunggu 4 bulan itu fase deg-degan, 5 bulan Iya. juga fase kayak finally gue berangkat, and then Betul. persiapannya Betul. seperti apa, support kampusnya seperti apa di Miami sendiri akhirnya langsung seperti apa? Miami gitu ya. Heeh. Kalau support mungkin di sini perjalanannya lebih ke support kampus ya. Oke. Kenapa sih sebenarnya IPB Internasional itu juga spesial? Bukan karena aku kerja di sana juga ya. Kenapa sih seseorang bisa memutuskan gitu kan? Kalau bisa dari lahir gitu sampai bener. tua gitu kan. Di IPB Internasional itu karena pertama waktu itu agent sudah ada di tempat di IPB Internasional langsung, oke. jadi nggak usah kemana-mana. Semua dokumen sampai paspor, hal yang terkecil pun diurusin. Oke. Untuk pengeluaran biaya juga udah pasti karena itu dokumen pribadi ya. Nanti juga intensif juga akan masuk sendiri, itu terjangkau. Dan waktu itu sebagai orang awam yang datang dari Karangasem ya, yang orang tua juga dominan belum paham gitu. Nggak bingung dong, ini harus kemana gitu. Ternyata di situ sangat diarahkan. Sampai tiket pesawat atau segala macam pun diurusin. Dibantu di situ. Dan itu Oke. mempermudah kita untuk prosesnya. Dan ujungnya menunggu 4 bulan, dan itu memang benar-benar berangkat ya, maksudnya ya akhirnya udah berangkat ke sana dan balik lagi ya. Oke, setelah melewati perdebatan pasti orang tua kayak, aduh kamu anak gadis. Enggak ada itu lagi. Udah Kalau dia dia memang di Lebih tidak peduli ya. benar kata Kak Salma, kalau bisa udah kamu sekarang. Oh, oke. Karena kan memang dari dulu memang bukan yang lebih mandiri banget, enggak juga ya, karena masih ada dukungan orang tua gitu kan. Tapi lebih yang memberanikan diri. Oh, I Karena see. kan hidup kita ya tergantung kita. Tanggung jawabnya lo bisa ngejelasin sama orang tua gitu gak sih? Tanggung jawab gimana Kak? Tanggung jawab memilih kayak Oh, kuliah, bisa. iya kan? Bisa. Masa bisa Bisa ngejelasin banget. terus sampai prospek kerja dan kamu training. Jadi orang Bisa tua jadi banget. trust ke kita. Iya. Sama berarti. ya. Iya kan? Kadang Oh. kalau misalnya kita nggak bisa ngejelasin ke orang tua kan mereka jadi bingung kan kita maunya apa. Iya. Tapi ketika gue memutuskan misalnya gue kayak kerja di radio, ya udah itu pilihanmu di saat orang-orang mungkin memilih pekerjaan lain. Betul Kak, Ya kan? betul banget. Setuju aku Oke. kalau soal ini. Karena kan gini Kak,
Itu pun ilmu yang aku dapat dari IPB Internasional. Karena kan yang aku bilang tadi, mahasiswanya itu bukan dari Bali aja. Benar, beragam. Iya, beragam. Jadi ketemu sama orang Zagada, Surabaya, yang paling jauh itu dari Papua kita punya Kak Somaya. Iya, banyak dari Yang kemarin juga terbaru anak-anak maba juga aku lihat dari Papua juga banyak. Iya, jadi dari situ kan mental kita terbentuk. Betul. Jadi percaya diri gitu kan. Nah, otomatis ya mempercayakan diri dan orang tua juga support. Habis itu udah langsung berangkat. Dan mau informasi juga ke Finers juga bahwa kita sekarang malah punya fasilitas ya yang namanya BPR. Itu apa tuh? SPB itu untuk sebenarnya bank perkreditan rakyat, tapi itu juga diperuntukkan untuk kami atau mahasiswa yang memang berkendala untuk keluar negeri karena di finance atau nanti biaya. bisa cicil di Bisa, BPR-nya kampus kan. Betul. Oh, aku tahu itu ceritanya. Wah, luar biasa sekali. tahu banget ya, Oke, tapi aku penasaran. Seberapa relate kah ilmu atau teori atau praktek yang diajarkan di IPB Internasional and then di Miami sendiri? Kan lo training di situ ya, Kak? Betul. Masa kan kalau tadi jawaban kita kenapa gue bilang pilih IPB karena memang dibutuhkan oleh industri. Betul. Nah, yang aku penasaran di Miami seberapa relate. Jadi ilmu yang kamu dapat kepake nggak di situ? Oke. Kalau soal itu Kak, aku sendiri juga shock dan terharu karena sebenarnya untuk Isi nangis boleh nggak? Ada kamera kan? Nah, biar drama. Aduh kelihatan Kak nggak ada air Enggak. Emang Karena terharu gini, ya. Kak, pas di sana itu ternyata yang paling banyak itu partnernya kita itu adalah maksudnya partner dari luar itu IPB Internasional sendiri kan punya agent. Itu banyak sekali Kak partnernya. Dan memang di sana ini pamer sedikit ya. Boleh. Dapat namanya employee best quarter ya kayak gitu. Jadi best employee. Jadi waktu itu aku pernah dapat dan Astongkaro syukur banget itu ada 3 dari 5 itu anak IPB Internasional. Wow, gitu. luar biasa. Jadi udah tidak perlu dijelaskan lagi gimana relate-nya di kampus dan juga aku udah mulai kebayang, sangat relate sekali. betul. Berarti yang dibutuhkan oleh industri ya seperti teman-teman dari IPB itu. Internasional. Karena kan star kita 5 star hotel. Betul. Ini luar biasa loh. Nah, saya ke Kak Soma dulu ngomongin tentang program alih jenjang juga. IPB sendiri gimana? Ini kan beberapa kampus lain mungkin melakukan hal itu gitu. Aku pengen update tentang IPB Internasional. Oke, jadi menjawab pertanyaan dan juga kebutuhan dari masyarakat saat ini, yang mana segala sesuatunya bisa dilakukan secara digital gitu ya. Termasuk perkuliahan pun sekarang bisa dilakukan secara digital atau online. Nah, salah satu yang ditawarkan IPBI saat ini adalah kami membuka program alih jenjang untuk program studi S1 Kewirausahaan. Yang tadi diminati itu? Iya, betul sekali. Jadi lama studinya itu berkisar antara 1 sampai 1,5 tahun dan akan mendapatkan gelar sarjana bisnis atau SBNS. Iya, jadi sebagai contoh, jadi kalau adik-adik ada yang sudah tamat dari perguruan tinggi lain ataupun dari IPBI juga dari program D3 mau lanjut, saya pengen cari yang ada gelar sarjana S1-nya. Saya kan sudah D3 nih. Nah, bisa lanjut ke S1 Kewirausahaan IPB Internasional. Tinggal menempuh studi kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun. Nanti dilihat dari kurikulumnya dulu ya. Nanti setelah 1,5 tahun tersebut akan tamat, sudah mendapatkan gelar sarjana bisnis gitu. Jadi contohnya kalau dulu misalnya diploma 3-nya adalah di bidang pariwisata, berarti dia akan mendapatkan 2 gelar dalam waktu 4 tahun. Betul. 2 gelar sarjana dalam waktu 4 tahun. Karena tadi 1 sampai 1,5 doang ya untuk Betul. S1 Kewirausahaan. Kayak perlu diambil deh, kayak nanggung gitu kalau cuma D3 ya nggak sih? Ya kan kalau kakak D4 kayak harus dilanjut deh. Apa ongoing? Maksudnya S2-nya lagi ongoing. Lagi Oh, 1 semester aja. Wow. Ini mau sombong tapi takut tes. Boleh enggak? Kan kita cuma cerita. Iya boleh. Ngambil apa berarti? Di IPBI. Oke. Sekarang sih S2 pariwisata sih itu. S2 pariwisata. S2 terapan gitu. Masih di terapan sebenarnya Nggak sih apa-apa. S2 kami. Udah Iya, keren. tapi prakteknya juga ke lapangan, terus mempelajari tentang pengelolaan destinasi wisata. Jadi benar-benar yang ilmu yang sebelumnya, yang awalnya teori, sekarang di S2 langsung terjun ke lapangan, jadi lebih paham sekali tentang pariwisata. Iya, justru kalau sekarang lebih relate sebenarnya kalau kita ambil program yang ada prakteknya, nggak cuma teori aja. Gitu. Jadi teori yang sudah didapatkan di kelas, di kampus, jadi kita bisa praktekkan langsung di lapangan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu mengimplementasikannya seperti apa saja. Jadi nggak cuma belajar di kelas terus, kapan nih saya praktekkan kayak gitu. Persentase kalau di IPB Internasional seperti apa teori sama praktek? Kalau untuk program
program yang vokasi atau program yang ada prakteknya gitu ya, itu 60%-nya praktek, 40% teori. Tapi kalau program yang sarjana, yang S1 tadi, itu lebih ke 90% teori. Ya, 10% nanti ada kegiatan kunjungan studi lapangan, penelitian seperti itu. Karena beda kebutuhan kan. Beda kebutuhan. Jadi disesuaikan dengan kurikulum dan cara ajar dan istilah-istilah lainnya dunia pendidikan. Mohon maaf aku bilang setiap program itu punya kriteria betul sendiri. Makanya mohon maaf juga buat Viners, mungkin nggak semua program itu sama. Udah dijelasin sama Kak Yani dan juga Kak Soma juga, memang sesuai kebutuhan dan juga apa yang diperlukan. Nah, ngomongin tentang yang diperlukan oleh dunia, seperti apa teman-teman IPB Internasional atau juga SPB sendiri itu menyikapi dari programnya bisa bersaing secara internasional? Mungkin kasih gambaran sedikit Kak Soma. Oke, saya aja ya yang jawab ya Yani ya. Siap, Oke, kalau di IPB Internasional itu tidak pernah berhenti yang namanya berinovasi dan berkreasi. Setuju. Ya, karena saya juga di bidang kerjasama, jadi setiap hari kami selalu mencari partner untuk bekerja sama untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mereka belajar dan juga praktek. Nah, yang dilakukan IPB Internasional sampai saat ini adalah dalam hal internasionalisasi itu sangat banyak. Jadi beberapa minggu dan bulan kemarin kami sudah mengadakan kegiatan partnership dengan Jinan Vocational College, yaitu dengan China. Jadi kita sharing informasi, tukar informasi mengenai kulineri. Jadi mereka mendemonstrasikan Chinese food, kita mendemonstrasikan Balinese food. Dan untuk mahasiswa kami yang terpilih akan diberangkatkan langsung ke China, ke Jinan Vocational College. Selain itu ada juga program dari Eropa kemarin dari Erasmus Plus ya untuk kegiatan youth camp dan sejenisnya. Selain itu kami juga merupakan perguruan tinggi yang dengan aktif menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu untuk anak-anak ya atau perguruan tinggi sekarang itu pasti sudah kenal dengan istilah itu. Ya, jadi program ini dicetuskan oleh Menteri Pendidikan kita untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mahasiswa memilih bidang di luar jurusan asli mereka. Jadi contohnya mahasiswa kami baru saja kembali dari 3 negara, mereka memperoleh award untuk mengikuti 1 semester pendidikan, ada yang di UK, ada yang di Hungary, ada yang di Malaysia. Seperti itu. Dan ya program-program lainnya pokoknya banyak deh. Masih banyak ya, masih cukup dijelaskan. Iya. Waktu kita 30 menit ya, ini mepet banget, udah mau selesai aja gitu. Oke, tapi ikatan ini kan kegiatannya banyak. Terus bagaimana mengupgrade juga terus dilakukan. Alumninya sendiri sampai saat ini masih connect nggak? Masa ada yang mempersatukan kalian nggak sih? Gue penasaran. Itu kami punya organisasi yang namanya Ikatan Alumni. Kebetulan aku sendiri adalah ketuanya. Oke, baik Ibu Ketua. Iya, Ibu Ketua gitu. Itu kami sebenarnya gini Kak, kalau misalnya kita jelajahi dan telusuri itu sudah banyak sekali alumni kami yang bukan hanya bekerja di luar negeri tetapi juga memiliki usaha bahkan menjadi GM di industri itu tersebar di seluruh Indonesia dan juga luar negeri. Itu kami mendapat informasi kemarin itu sudah ada yang jadi supervisor di Macau seperti itu. Dan untuk koneksinya sendiri itu kami punya sosial media dan kami juga punya grup Telegram seperti itu. Mungkin seperti ini ya Kak ya. Kalau dari alumni sendiri itu kami punya program yang namanya alumni sharing. Alumni sharing, oke. Itu salah satu program kerja kami di isinya Ikatan Alumni. Itu sebenarnya kegiatannya tuh di mana ada alumni kami yang memiliki usaha ataupun bekerja. Itu biasanya kami ajak sharing. Jadi kami buatkan konten seperti itu. Jadi ini untuk mengedukasi teman-teman yang lain. Karena gini Kak, kalau kami memprioritaskan mahasiswa, kami juga harus memprioritaskan alumni kami. Dan kami welcome. Mau angkatan 1, 2, 3 atau apapun itu, kami welcome semuanya. Kalau ada yang mau berkunjung, kalau misalnya ada yang diperlukan untuk support, kami akan siap. Kampus IPB Internasional akan siap. Dan biasanya untuk mengumpulkan itu juga kami punya yang namanya acara alumni gathering. Oh, sudah pernah terjalin? Itu sudah pernah terjalin. Tapi karena COVID-19 yang sangat itu kegiatan itu akan sempat dipending dulu. Mungkin nanti kami akan mengadakan di bulan ketiga atau bulan keempat. Astungkara mudah-mudahan bisa digelar ya. Astungkara. Izin menambahkan sedikit. Ya, boleh. Ya, jadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ketua Alumni kita. Ya, salah satu kegiatannya atau program kerjanya adalah langsung menggerbek alumni-alumni yang sudah punya usaha ataupun sukses menjadi managerial level gitu ya di industri ya. Ya, jadi dari kegiatan gerbek tersebut
saya menjadi tahu bahwa alumni IPB Internasional ini ternyata banyak banget yang buka bisnis. Contohnya yang di daerah Renon ini banyak banget kafe dan restoran itu punya alumni ternyata. Yang ada di feed Instagram di Reels sekalian itu beberapa itulah punya alumni. Iya betul banget. Ya, saya sudah sering mampir ke situ tapi baru tahu ini hanya kakak kelas. Baik. Ini berarti menggerebek in a good way ya. Iya. Jadi kalian mencari tahu prestasinya and then sharing. Termasuk Kak Soma sendiri juga. Saya juga sebenarnya alumni. Oke, iya kan dari gelarnya iya sih. Iya. Punya juga coffee shop jangan-jangan. Punya bisnis juga sih. Apa punya namanya? bisnis. Nanti besok aku mampir. Boleh. Boleh habis ini aku invoice kasih ya. Apa namanya? Soma salad buah. Soma salad Iya. buah. Iya. Yani jangan-jangan buka juga. Yani salad buah. Jangan bilang Yani buka. skincare? Ada. Ah, Hotel serius? Yani juga ada. Oh waduh, Jalan Ayani juga ada Mbak. Oke, berarti memang tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman ini dikasih berkembang. And then Betul, Kak. dari tim IPB Internasional sendiri adalah coba menggerebek prestasi-prestasi mereka in a good way tadi ya. Sekali, Kak. Wah luar biasa. Tapi yang aku juga pengen tahu nih, kalau bulan ini ada nggak kira-kira promo teman-teman yang mau gabung, adik-adik kita, siapa tahu ya kemarin penghasilan orang tuanya agak berkurang beasiswa atau apa, boleh di-share supaya mereka lebih bersemangat lagi. Atau penawaran seperti apa yang kalian punya? Boleh dijelaskan oleh Kak Soma ya. Oke, ya jadi untuk pendaftaran kita sebenarnya sudah buka dari tahun lalu, akhir tahun lalu sampai sekarang. Jadi khusus ya untuk pendengar Phoenix semuanya, ya kalau adik-adik mau daftar langsung ke kampus ke IPB Internasional dan SPB itu kalian akan mendapatkan potongan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Iya, ya. Itu yang pertama potongan biaya pendaftaran itu nggak semua ya dapat potongan biaya pendaftaran. Terus dalam waktu dekat kita juga akan mengadakan open house Kapan di kampus itu dalam waktu dekat kira-kira? Februari, tapi masih rahasia tanggalnya. Ya nanti kalau kegiatan open house itu kalian hadir datang, itu kalian gratis biaya pendaftaran. Kalau saran aku harus datang sih karena biasanya banyak informasi di situ. Betul banget. Ya kan? Lalu Ya, selain itu kami juga sekalian mau ini ya menceritakan tentang beasiswa, boleh? Ya, boleh. jadi untuk adik-adik yang sudah sering mengikuti perlombaan entah itu di bidang akademis ataupun non akademis ya selama SMA SMK kemarin bisa mendaftar di IPB Internasional mengikuti jalur prestasi atau PMDK. aku bisa berarti. Oh bisa. Baru lulus. Juara apa pernah ya Kak? Pernah lomba siaran aku dapet. Oh, Model kelihatan kan? S2 Kak ya. Kelihatan. Jangan sudah dong. Masih S1 kan masih muda ceritanya. Oke, lalu Oke, jadi akan mendapatkan potongan biaya kuliah sampai dengan 5 juta rupiah. wow, Iya, keren. sampai dengan 5 juta rupiah. Tapi datang ke open house itu penting, and then prestasi-prestasinya di-upgrade bisa digunakan semaksimal mungkin. Betul. Keren banget sih. Tapi untuk syarat pendaftaran mungkin yang harus di-prepare dari sekarang syaratnya seperti apa aja? Syaratnya kami bisa dibilang kampus yang sangat simple ya. Jadi kalau kalian mau daftar ke kampus itu tidak perlu membawa apa-apa, hanya Oke. perlu membawa biaya pendaftaran. Oke. Sisanya kalian isi syarat-syaratnya itu via online di rumah. Aku suka Gitu. itu. Bisa lewat Simple online. banget. Kliknya kemana kalau bisa Oke, online? kalau online di www.ipb-intl.ac.id. Oke, tinggal Ya. login ke situ. Diulang sekali lagi boleh? Biar gampang IPB, ya bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. IPB. www.ipb-intl.ac.id. Oke. Pokoknya kalau ketik IPB Internasional itu di Google Udah paling muncul. pertama muncul. Udah muncul ya di situ. Sudah ya? muncul Oke, langsung. dari kayaknya ada tambahan. Kalau dari aku sendiri mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Soma. Iya. Itu biar lebih gampang gitu. Misalnya kan yang males ngetik aduh apa sih websitenya gitu, kunjungin deh Instagram kita. Betul, betul. Boleh. Di situ udah lengkap banget ya. Oke. Jadi tinggal klik IPB Internasional, itu udah yang pertama ya Kak ya juga Iya, ya. betul. Jadi Langsung di follow, di share, Iya. like, boleh. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook semuanya namanya IPB IPB Internasional. Lengkap di situ. Dan aku sempat kepoin sih kalian aktif banget. Oh, Tim iya. kreatifnya Terima juga kasih. keren. Anda berdua dan tim yang lain. tim yang ya lain. kan? Nanti kalau nggak kesebut nanti kita Benar, apalagi mereka lagi dengerin rekaman ulang ini bisa didengarkan. Iya, betul, Jadi kan? tim mau disebutin Beribu Yayang atau siapa lagi sebutin semua saya boleh. Sampai ketua rektor juga boleh disebutin ya. Nanti voice-nya nambah ya Kak. Enggak, kalau itu mah enggak lah kita. Kalau kita di sini lebih ke meyatnya ya. Punya. Iya, medana Emang punya. hebat. Jadi kita emang kerja. Maksudnya kita udah kerja sama udah lama kan. Makanya senang banget hari ini kita bisa bercerita banyak hal tentang IPB Internasional. Dan aku pikir sih kita harus sering-sering ngobrol. Ya kan? betul. Karena memang 30 menit rasanya nggak cukup kalau ngebahas semua. Tapi ada yang mau Iya. disampaikan lagi untuk closing statement dari Kak Yani. Kalau dari Kak Soma duluan? Wow, luar biasa sekali. Pinter ya dia. Seorang alumni di Miami loh.
Gimana? Dari Kak Soma dulu. Oke, boleh. Oke, untuk adik-adik semuanya yang akan tamat SMA dan SMK lagi bingung cari kampus, pokoknya jangan sampai salah pilih. Pilih yang memang sudah benar-benar terdaftar di Kementerian Pendidikan dan juga Dinas Tenaga Kerja ya, dan juga memberikan kesempatan yang luas buat kalian. Betul. Jadi salah satunya adalah IPB Internasional dan Sekolah Perhotelan Bali. Ya, kami memiliki 7 program studi sarjana dan lebih dari 15 program pelatihan 1 tahun sampai 2 tahun. Ya, dengan kesempatan bisa magang ke lebih dari 8 negara. Lebih dari 8 Iya, negara. pokoknya no tipu-tipu lah. Iya, benar-benar no tipu-tipu ya. Valid gitu Salah ya. satunya dia Iya, kayak nih yang bukti udah ke nyatanya. Bukti nyatanya. Miami. Pengen balik lagi sana. Jangan dulu ya. Kerja Pengen, dulu di Kak. sini ya, Kak ya. Pingin tapi udah cinta banget. Sama Kadung IPB cinta sama Internasional. IPB, jadi ya IPB Internasional ya, jadi ya stay aja. Ya tapi nggak ada yang nggak mungkin next, siapa tahu cuman kunjungan kampus doang, jalan-jalan. Atau enggak dikirim kampus gitu ya. Ada mungkin Itu yang Anda harapkan. Oke, ada lagi dari Kayani. Kalau dari aku sendiri gini, mungkin pesannya atau ininya ya, apa namanya, motivasinya yang mau disampaikan itu adalah kalau zamannya Yani ya, itu beda. Sekolah untuk kerja. Oke. Kalau sekarang itu sudah luas sekali. Sekolah itu untuk kerja, buka usaha, jalin relasi. Betul. Banyak sekali. Nah, jadi untuk rekan-rekan atau Finers yang sedang mendengarkan dimanapun kalian berada, ayo join ke IPB Internasional dan SPB. Oke, luar biasa. Hari ini ada lagi mau tambahin? Sudah. Udah cukup ya. 30 menit ya, waktu kita udah habis ya. Udah Habis dirima. ya, nggak berasa ya? Udah, Kak. Udah Boleh ini 30 tambah menit. 30 menit lagi. Boleh, saya Waduh. Kalau itu namanya ngajak berantem ya. Kami aja Kak. Oh, oke, pokoknya next kita harus ngobrol Baik. lagi. Siap. Senang banget hari ini dan pagi hari ini, Finers, mudah-mudahan apa yang kita obrolin, Doi, Kak Soma dan juga Kayani bisa menjadi, boleh dibilang adalah sudut pandang yang berbeda atau point of view yang berbeda buat kamu mengenai kira-kira mau lanjutin kemana lagi sih setelah lulus. Tapi paling penting sudah ada jawabannya, adalah IPB Internasional. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Dodi Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.